Halo, balik lagi. Kali ini kita akan mencoba belajar salah satu layer 2 protokol, switching protokol yang disebut dengan spanning tree protokol. Sebelum kita masuk ke sana, shout out to Bang Danuyoto. Ya, ada Wacom-nya, ya kelihatan. Ya, nah Wacom ini akan saya pergunakan untuk tulis-tulis. Mudah-mudahan amal jariahnya berguna. Ya. Oke, kelihatan. Oke, kenapa kita belajar spanning tree protocol? Karena ada salah satu default behavior dari switch yang kita ingin counter, ingin cegah, yaitu broadcast-nya. Ya. Use case-nya adalah ketika switch dapat paket, ya, switch dapat paket dan dia tidak tahu mau lempar lewat mana, maka switch 0 akan coba broadcast itu ke switch-switch yang lain, ke semua port yang nyala pokoknya. Nah, kalau broadcast itu masuk ke switch 2, ya switch 2 juga akan broadcast lagi, karena dia nggak tahu mau lempar lewat mana. Kalau broadcast itu masuk ke switch 1 pun akan broadcast lagi, ya karena dia nggak tahu lempar mana. Nah, broadcast dari switch 1 akan dilempar oleh switch 2 ke switch 0, broadcast dari switch 2 ke switch 1 akan dilempar ke switch 0 juga. Akhirnya ada looping di sini. Nah, spanning tree protocol, cara kerja simple, bagaimana mendisable salah satu port supaya nggak looping, nggak membentuk satu lingkaran. Oke, nah by default spanning tree protocol itu on, ya seperti kita lihat di sini, ya. Kalau di Cisco Packet Tracer, di Cisco-nya sendiri ada packet tracer, kita bisa lihat portnya orange, ya tanpa disetting. Jadi kita bikin aja switch, ya, connect semuanya satu sama lain. Nah, seperti ini. Nanti salah satu pasti ada yang orange di sini, misalnya. Nah, sekarang kita belajar behavior dari spanning tree protocol. Kenapa sih mesti ini yang di-block, gitu kan? Kenapa sih mesti ini yang di-block, gitu kan? Apa background di belakangnya, dan kenapa kita mesti belajar behavior ini? Kaitannya nanti dengan tuning spanning tree-nya. Ya, karena nggak selamanya kita pengen ini yang di-block. Kalau ini switch core-nya, sedangkan port ini di-block, nah repot nanti. Ya. Mau kemana-mana muter dulu lewat sini, gitu kan. Nah, yang kalau dia mau kemana-mana lempar lewat sini, gitu kan. Harusnya kan bisa lempar lewat ke bawah, langsung ke bawah. Nah, disitulah pentingnya kita belajar behavior dari spanning tree protocol. Karena nggak selamanya port yang diblok oleh STP itu port yang kita inginkan. Oke, nah dalam spanning tree protocol itu setiap switch pasti mengirimkan yang namanya BPDU. Apa itu BPDU? Bridge Protocol Data Unit. Isinya adalah bridge ID dan VLAN-nya. VLAN ID ini satu kesatuan plus dan MAC address-nya. Ya, MAC address-nya. Wah, enak banget ya kalau pakai Wacom nulis-tulisnya. Ya, kalau pakai mouse susah. Nah, dari sini bridge ID itu default-nya adalah 32768. Nah, dari mana ini? Ya, dari sananya gitu. Bukan dari saya yang pasti gitu kan. Nah, VLAN ID default-nya VLAN itu adalah VLAN 1. Ya, jadi biasanya BPDU-nya itu 32769. Ya, kalau adanya VLAN 1 ya ini 9 itu dari situ. Ya, dengan MAC address-nya. Nah, BPDU inilah yang akan di-compare, ya, ditukar-tukar, ya, dilihat oleh switch yang satu dengan switch yang lain, gitu kan. Kalau kita lihat, ya, anggaplah setiap switch kita nggak utak-atik, ya, kita nggak setting, kita nggak tuning. Berarti semuanya pakai 32768, switch 1 juga pakai 32768, switch 2 juga pakai 32768. Nah, kalau bridge ID-nya sama, mereka akan melihat yang namanya MAC address.
Seperti itu. Kenapa mereka melihat MAC address? Atau kenapa mereka mengcompare DPDU? Pertama, di spanning tree protocol itu mereka harus punya yang namanya root bridge. Ya, ini ketua RT-nya lah dari spanning tree protocol. Ya, kalau sudah elect, ya, demokrasi lah kita bilang, ya, siapa yang ditunjuk jadi root bridge. Nah, yang root bridge ini port-portnya nggak boleh ada yang diblok sama sekali. Bagaimana cara elect, bagaimana memilih root bridge? Mereka akan compare BPDU-nya ya satu sama lain. Ya, kalau by default angka 32768-nya sama semua, mereka akan compare yang namanya MAC address. Jadi kita punya bridge ID tadi dan MAC address. Nah, kalau ininya sama, MAC address yang akan di-compare. Nah, kebetulan MAC address pasti berbeda. Nah, MAC address yang paling kecil, rule-nya adalah yang lowest value MAC address itu yang akan jadi root bridge. Nah, kalau kita lihat di sini switch 0, 0001, switch 1, 0090, switch 2, 00E0. Nah, yang paling kecil adalah switch 0. Switch 0 lah yang akan jadi root bridge. Ya, switch 0. Kenapa harus yang namanya lowest value MAC address atau lowest value bridge ID? Untuk menjaga stabilitas existing network. Biasanya switch keluaran terbaru, seri-seri terbaru, MAC address-nya pasti lebih tinggi daripada switch yang lama. Kalau pakai yang baru, tiba-tiba root bridge-nya pindah, berarti kemungkinan besar port yang ada di sini pindah, bukan di sini lagi yang diblok. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Makanya yang dipilih adalah yang MAC address yang paling kecil, atau bahasa kitanya switch yang paling tua yang mana itu yang jadi root bridge. Tapi tadi, makanya kenapa kita belajar yang namanya spanning tree protocol behavior, kadang-kadang switch yang tua ini kita nggak pengen jadi root bridge. Karena yang namanya udah tua gitu kan, bisa jadi hang, bisa jadi error gitu kan, nggak reliable lagi, udah berapa tahun gitu kan. Jadi, kalau kita tahu root bridge-nya, yang kedua yang kita harus tahu adalah status dari root bridge port-nya, ya, port status dari semua switch-nya. Ya. Nah, yang pertama adalah designated port. Designated port. Ya. Designated port adalah forwarding port. Ya, forwarding port. Nah, root bridge, semua portnya wajib pasti designated port. Berarti ini FA11 sama FA01 itu pasti designated port. Ini pasti designated port. Nah, nanti akan dilihat ya, switch 1 dengan switch 2 akan compare BPDU yang mana yang paling cost-nya paling rendah, lowest cost. Ya. Nah, kebetulan semuanya sama-sama fast Ethernet misalnya. Ya, fast Ethernet itu nilainya 19, ya. Giga Ethernet itu nilainya 4, ya. Dan lain-lain sampai di bawah gitu kan. Ini pakai versi lama gitu kan, old style. Nah, new style-nya fast Ethernet, kalau yang new itu bisa 2000 kalau nggak salah saya lihat ya. Ada yang gigabit itu ada yang 200, atau kalau nggak salah ini 20.000, ini 2.000 gitu. Ini yang new port cost-nya. Ya, GI 4, 10 gig itu 2 gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Ya, ditentukan dulu cost-nya. Kebetulan antara switch 2 dengan switch 1 itu sama-sama fast Ethernet. Nah, dia akan melihat si switch 1 sama switch 2 ini MAC address yang paling kecil siapa? Nah, MAC address yang paling kecil adalah di switch 1. Nah, port yang mengarah ke root bridge itu disebut dengan root port. Root
Ya, jadi remember that port yang mengarah ke root bridge, ya tentunya yang cost-nya lowest, ya, lowest cost itu adalah root port. Ya. Nah, switch 2 juga sama, ya. Port yang mengarah ke root bridge itu adalah root port, ya, karena sama-sama fast Ethernet, sama-sama lowest cost, ya. Nah, tinggal di antara switch 1 sama switch 2 mana yang akan diblok nih, karena tinggal mereka berdua nih, ya. Karena switch 1 0090-nya adalah lebih kecil daripada 00E0, berarti switch 1 port yang FA11 ini akan menjadi designated port alias forwarding port. Forwarding port, ya. Sedangkan FA01-nya adalah root port. Nah, yang di blok ini namanya ALTN alias alternate port. Statusnya blocking, statusnya disable. Ya, dia tidak ngirim traffic. Ini port orange akan menjadi hijau kalau salah satu port-port yang lain ini ada yang mati. Ya, tentunya harus ada namanya TCN, topologi change notification, dari setiap switch, bahwa halo guys, teman-teman switch yang lain bahwa ada port yang mati, nah baru mereka kalkulasi ulang. Nah, ini adalah konsep dari spanning tree protocol. Oke, di situ dulu. Besok kita akan coba membahas use case berikutnya dan kenapa mode-mode spanning tree itu banyak berubah.